Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'alakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mempelajari pelajaran kita dari buku PAI kelas 4 dan kita telah memasuki pelajaran Al-Hijratu ilal Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kalian di mana negeri Habasyah itu berada? Ya, negeri Habasyah itu berada di benua Afrika, ya, yaitu kalau sekarang namanya adalah Ethiopia, yang berbatasan dengan negara Sudan dan berbatasan dengan negara Somalia. Dan kaum muslimin, ya, pada awal-awal Islam, ya, mereka 3 kali berhijrah. Yang pertama dan yang kedua yaitu hijrah ke Habasyah, yaitu hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Ya, kemudian yang terakhir yaitu hijrah ke Madinah, yaitu kota kaum muslimin. Tip anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ustadz bacakan pelajaran kita kali ini. Ya, ma'a ziyadati batshi Quraisyin alal muslimina al mustad'afina alladziina la haula lahum wala quwwah. Bersamaan dengan kuatnya tekanan kaum Quraisy kepada kaum muslimin yang lemah, yang mereka tidak mempunyai kekuatan, ya, jadi kekuatan kaum musyrikin itu sangat kuat. Mereka menindas kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sedikit dan lemah, ya, karena yang masuk Islam, ya, kebanyakan dari golongan budak, ya, orang-orang miskin, ya, sedangkan kaum musyrikin kuat, ya, mereka banyak yang kaya, kemudian para pembesarnya, maka mereka, ya, semakin hari, ya, semakin menunjukkan perlawanan kepada kaum muslimin. Mereka menyiksa, ya, menyiksa seperti keluarga Yasir, ya, dibunuh, kemudian Sumayyah dibunuh juga oleh Abu Jahal, ya, dan juga para pengikut-pengikutnya. Maka semakin hari semakin keras. Kemudian Nabi diganggu. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya Nabi ketika sholat dilemparkan, ya, kotoran onta, isi perut onta. Maka seperti itu, semakin hari semakin keras. Maka Allah Allah mengisyaratkan, ya, dengan, ya, ayat-ayat yang turun seperti turun surat Al-Kahfi, yaitu mengisahkan tentang 7 pemuda yang mereka itu berada di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Maka Allah merintahkan 7 pemuda itu untuk hijrah, ya. Fa'wu ilal kahfi, ya, berlindunglah di goa yang syurrakum rabbukum, ya, niscaya Rabb kalian akan memberikan sebagian rahmatnya. Ya, maka sebagian pemuda tersebut yang berjumlah 7 yang berada di surat Al-Kahfi, ya, yang Allah kisahkan, itu mereka pergi ke gua, ya, dalam rangka untuk menghindar dari kaumnya, ya, karena kaumnya itu pada saat itu sudah rusak, banyak terjadi kesyirikan. Kalau mereka masih tinggal di negeri tersebut, mereka akan diajak kepada kesyirikan. Kalau mereka tidak mau, mereka akan disiksa. Maka, ya, dengan turunnya surat Al-Kahfi ini, ya, ini mengisyaratkan untuk hijrah, ya. Rasulullah memerintahkan untuk hijrah yang pertama. Baik. Amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man istata'a minhumul firara bidinihi bil hijrati ilal habasyah falyaf'al. Nabi memerintahkan orang yang mampu di antara mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka segera lakukan. Jadi Nabi menetapkan, ya, bagi orang yang mampu untuk bisa berangkat ke Habasyah, maka lakukan. Karena mereka tinggal di Mekah itu sudah tidak nyaman lagi, ya. Meskipun di negeri Habasyah itu negaranya miskin, ya, lebih miskin dari Mekah. Karena Mekah pada saat itu merupakan pusatnya, ya, peradaban. Banyak dari negara-negara lain mendatangi Mekah setiap tahun, ya, untuk pergi haji, ya, untuk kunjungan. Sedangkan negeri Habasyah itu negeri yang miskin, ya, negeri yang tandus, kemudian miskin. Tapi mereka, ya, berhijrah demi apa? Demi menyelamatkan agama mereka, ya.
Limadza amaron nabiyyu bil hijrati ilal habasyah. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin ya yang mampu untuk hijrah ke Habasyah? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah ya, dzalika li'annahu kana yahkumuha malikun adilun. Karena di sana itu ada pemimpin yang memerintah di sana itu adalah raja yang adil, sangat adil rajanya. Wa kana ya'tanikul masihiyata ismuhun Najasyi. Dan dia raja yang adil tersebut memeluk agama Al-Masih, yaitu agama Nasrani, agamanya Nabi Isa. Ya, agamanya Nabi Isa. Namanya adalah An-Najasyi. Maksud di sini An-Najasyi itu bukan namanya, tapi gelarnya ya. Namanya beda lagi. Seperti di Indonesia, orang yang jadi pemimpin itu namanya presiden. Tapi ya, orang yang namanya itu beda. Ada SBY ya dulu, kemudian Jokowi. Seperti misalnya di Eropa sana yang jadi pemimpin itu kaisar gelarnya, tapi namanya Heraklius. Kalau di Mesir gelar pemimpin itu Firaun namanya, tapi yang jadi pemimpin namanya Ramses I, Ramses II, Ramses III ya, seperti itu. Kalau di Persia yang jadi pemimpin tuh gelarnya adalah Kisro ya. Nah, kalau di Ethiopia ini di Habasyah yang jadi pemimpin tuh gelarnya adalah Najasyi. Namanya itu adalah Ashamah. Ya, raja tersebut namanya Ashamah. Sedangkan Najasyi itu adalah gelarnya, gelar tertingginya. La yadlimu indahu ahad. Raja tersebut, ya Raja Najasyi tersebut tidak menjolimi seorang pun. Ya, sangat adil. Fa'amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an yuhajiru il Habasyah. Ya, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin ya agar hijrah ke negeri Habasyah. Ya, firaron bidinihim, dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka minal musyrikin, dari kaum musyrikin yang berada di Mekah ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal dan para sekutunya, Umayyah bin Khalaf ya, Utsbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'id dan lain sebagainya. Kemudian kita bacakan lagi. Kana dzalika fis sanatil khamisah minal bi'sah. Dan itu terjadi di tahun kelima dari kenabian. Jadi tahun kelima setelah Nabi menjadi Rasul ya. Berarti umur Nabi 45 tahun ya. Wa kana ahlul hijratil ula, dan orang-orang yang hijrah pertama kali ya, jumlahnya berapa? Ya, isnai asyarah rojulan, ada berapa? Ada 12 orang laki-laki, wa arba'an niswatan, dan 4 orang wanita ya. Dan pemimpinnya ya Roisuhum Utsman ibni Affan. Pemimpinnya adalah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan membawa istrinya, yaitu anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Ruqayyah bintu Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ya binti Rasulillah. Dan juga dengan sahabat yang lainnya yang mampu untuk hijrah. Kemudian ya, kana la yurahibuhum ahadun wa ya'budunallaha kama aradu aminuna fil Habasyah. Dan Raja Najasyi tersebut tidak pernah menakut-nakuti seorang pun, tidak pernah mengancam seorang pun, dan mereka beribadah kepada Allah ya sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, mereka di Mekah tidak bisa beribadah, sedangkan pergi ke negara Nasrani ya, mereka bisa beribadah. Ya, mereka beriman dengan selamat di negeri Habasyah. Dan mereka tinggal di negeri Habasyah berbulan-bulan ya, sekitar beberapa bulan. Kemudian setelah itu ada kejadian bahwasannya ya kaum musyrikin Quraisy ya beriman. Jadi ada isu sampai ke negeri Habasyah, desas-desus kaum musyrikin beriman ya. Ceritanya seperti ini ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa ya ke Ka'bah, biasanya sholat Nabi ke Ka'bah. Pada suatu hari Nabi ke Ka'bah ya, kemudian di Ka'bah seperti biasa banyak para pembesar Quraisy yang sedang nongkrong, dan pada saat itu sudah turun surat An-Najm. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm ya dari awal sampai akhir. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa. Terus sampai ayat terakhir ya.
Nabi baca, kemudian didengar oleh para pembesar Quraisy, ya. Sebagian sahabat dengar, para pembesar Quraisy banyak yang dengar, ya, dengar semua. Kemudian mereka tercengang mendengar Nabi membaca surat An-Najm, karena mereka adalah orang Arab, mengerti Al-Quran, walaupun mereka masih musyrik. Mereka menyaksikan, ya, betapa indahnya Al-Quran itu dibacakan, ya, menikmati mereka sampai mereka terbuai, ya, mereka takjub kepada Al-Quran sampai di akhir ayat, ya, Nabi SAW membaca surat An-Najm sampai akhir ayat, ya. Di akhir ayat itu berbunyi, ya, ayatnya itu berbunyi, fasjudu lillahi wa'budu, ya, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'budu, ya, dan maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'budu, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memerintahkan untuk sujud. Maka seketika itu, ya, wa kharra sajidan, ya, sajadal jami, maka semuanya itu tertunduk, terjatuh dan bersujud semua, ya. Abu Jahal, yang lain semuanya tuh bersujud, ya. Dan sujudnya pembesar Quraisy ini ketika Nabi membaca Al-Qur'an, dan Nabi juga bersujud, ya. Maka isu ini kemudian langsung, ya, tersiar ke luar Mekah, sampai jauh tersiar ke negeri Habasyah, yang pada saat itu kaum muslimin hijrah ke sana. Maka kaum muslimin yang di Habasyah mendengar isu ini dan mereka bergembira bahwasannya kaum musyrikin sudah masuk Islam semuanya, padahal mereka hanya sujud saja, belum masuk Islam. Maka kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan, ya, mereka siap-siap untuk apa? Untuk kembali ke Mekah, karena mereka mengira bahwasannya para pembesar Quraisy sudah masuk Islam semua. Akhirnya mereka siap-siap dan ternyata mereka kembali ke Mekah. Dan ketika mereka ke Mekah, ternyata, ya, Abu Jahal tetaplah Abu Jahal, ya. Jahat tetaplah jahat, Abu Lahab tetaplah Abu Lahab, ya. Umayyah bin Khalaf tetaplah Umayyah bin Khalaf, tetap seperti itu, ya. Mereka semakin ganas menyiksa kaum muslimin. Nah, ini diantara kisah dari hijrah yang pertama. Insya Allah, ya, kalau ada waktu Ustadz sertakan kisah hijrah yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke mufradat, ya. Mufradat, kosa kata penting atau baru. Ustadz bacakan. Jiadatun, bertambah. Diikuti, ya, biar kalian tidak salah lafadznya. Kemudian hafalkan dan setorkan. Istato'a, bisa. Al-firaru, lari. Lianna, karena. Malikun, raja. Inda, di sisi. La yadlimu, tidak menzalimi. Yuhajiru, berhijrah. Aroda, ingin. Minhum, dari mereka. Baik, ini yang bisa Ustadz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.